Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi ta'limil lughah al-arabiyyah lil madrasah. Selamat datang, selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Arab untuk MA Madrasah Aliyah kelas 10 bab 3 yang bertemakan Al-Madrasah. Pada bagian kali ini saya akan sedikit membahas terkait tentang ungkapan-ungkapan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ibaratul isti'dzan, kemudian ada at-ta'assub wal i'tidhar, selanjutnya ada at-tanbihat. Apa sih ibaratul isti'dzan? Apa itu at-ta'assub wal i'tidhar dan apa itu at-tanbihat? Baik, yang pertama ibaratul isti'dzan. Ibarat isti'dzan ini adalah ungkapan minta izin atau bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu dengan sopan sebelum kita meminta izin. Misalkan kita ada di dalam kelas, di mana di dalam kelas itu sedang berlangsung pembelajaran yang sedang dijelaskan oleh gurunya atau ustadznya, dan kita kebelet pengen ke kamar mandi. Maka ungkapan apa yang harus kita ucapkan kepada guru sebelum kita meminta izin? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama ada asta'dzin ya ustadz. Nah, ini langsung to the point. Saya minta izin, wahai guru. Nah, biasanya setelah ada ungkapan asta'dzin ya ustadz, itu dijawab dengan thayyib. Ya, baik. Atau tafaddal, silakan. Atau la mani', silakan. Sama ini artinya secara umum sama semua ya. Thayyib, tafaddal, la mani' digunakan untuk menjawab ungkapan asta'dzin ya ustadz. Atau kalau ini terlalu vulgar atau terlalu to the point, ada lagi ungkapan lain yaitu ba'da idnik. Nah, ba'da idnik sama, minta izin ya. Dijawabnya sama dengan thayyib, tafaddal, la mani'. Saya kasih contoh. Ba'da idnik uridu an adhab ilal hammam. Ba'da idnik uridu an adhab ilal hammam. Saya minta izin, ingin pergi ke kamar mandi. Maka dijawab la mani', nggak apa-apa. Atau tafaddal, silakan. Atau thayyib, baik. Oke. Kemudian ada juga ungkapan yang berbeda tapi dalam konteks yang sama. Lau samah. Nah, kalau gurunya laki-laki maka menggunakan lau samahta uridu an adhab ilal hammam. Kalau boleh, saya ingin pergi ke kamar mandi. Gitu. Atau kalau gurunya perempuan, lau samahti ya ustadzah, uridu an adhab ilal hammam. Kalau boleh, saya ingin pergi ke kamar mandi. Atau ismahli min fadlik, izinkan saya. Nah, ini artinya izinkan saya, perkenankan saya. Gitu. Ismahli min fadlik. Maka ketika ada ungkapan ini dijawab dengan na'am, tafaddal, tab'an, tafaddal, bitta'kid. Ini bitta'kid, ini sur. Yap, pastinya. Bikulli surur, dengan senang hati. Perbedaannya antara asta'dzin sama lausamah. Lausamah ini terdengar lebih sopan ya. Lausamah ini lebih sopan. Lausamah juga bisa digunakan bukan hanya untuk izin ya. Bukan hanya untuk izin. Tetapi bisa juga digunakan misalkan kalian datang ke restoran, kemudian kalian ingin memesan sesuatu, maka sebelum memesan kalian harus ungkapan ini dulu. Lau samah gitu. Ismahli min fadlik uridu
al-khubza wal laham misalkan. Atau lau sama uridu al-khubz wal laham. Kalau berkenan saya pengen roti sama daging gitu ya. Al-khubz, roti sama daging. Jadi sebelum kalian mengungkapkan keinginan kalian, maka diawali oleh kalimat ini ya. Atau sebelum kalian menggunakan mengungkapkan izin kalian mau kemana, maka diawali oleh kalimat ini. Oke. Taib. Setelah ibaratul isti'dzan, di sini ada at-ta'assub wal i'tidhar. At-ta'assub wal i'tidhar ini adalah ungkapan minta maaf ya. Kalau kita habis melakukan sesuatu kesalahan, maka kita melakukan ungkapan yang disebut sebagai at-ta'assub wal i'tidhar, meminta maaf. Asif jiddan, maaf banget. Asif li ta'akhuri, maaf atas keterlambatanku. Nah, ini ta'akhur ini terlambat. Ma'adziratan ala ghiyabi, maaf saya absen. Nah, ghiyab ini goib. Dari kata goib, apa goib itu? Absen, nggak ada. Ma'adziratan ala ghiyabi, maaf saya absen. Yang pertama asif jiddan. Jawabannya la ba's, nggak apa-apa. La yuhim, ya nggak apa-apa juga, sama. Asif li ta'akhuri, maaf atas keterlambatanku. La da'i lil i'tidhar, secara sederhana artinya ini juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dirinciin nggak ada kewajiban buat minta maaf gitu. La da'i lil i'tidhar. Ma'dziratan ala ghiyabi, maaf atas ketidakhadiranku. Jawabannya la ba's, la taf'al dzalika maratan ukhra. Nggak apa-apa, jangan ulangi itu, jangan ulangi lagi gitu. La taf'al dzalika maratan ukhra bisa diartikan jangan ulangi lagi. Oke. Nah, ini kalau biasanya kalau kalian terlambat, kalau kalian nggak hadir atau absen atau bolos, maka kalian cara minta maafnya diawali dengan ungkapan ini. Asif jidan ya Ustad, asif li ta'akhuri ya Ustad, ma'dziratan ala ghiyabi ya Ustad. Nah, gitu ya. Oke, nanti Ustadznya akan menjawab ini. Oke. Selanjutnya at-tanbihat. At-tanbihat itu adalah pengumuman ya, atau peringatan. Peringatan atau pengumuman. Pengumuman yang sifatnya memberi peringatan. Nah, gitu. Iltazim bin nizam, taatilah peraturan. Hafiz ala nazafah, jagalah kebersihan. Ar-roja adamul iz'aj, silent please. Nah, ini nih, silent please. Ar-roja adamul iz'aj. Mamnu'ul mash alal hasyaish, dilarang menginjak rumput. Mamnu'ul lab fil hadiqah, dilarang bermain di taman. Nah, mamnu' ini larangan. Mamnu' ini larangan. Mamnu'ul masyi alal hasyais, dilarang menginjak rumput. Mamnu'ul lab fil hadiqah, dilarang bermain di lapangan. Oke, kalau kalian melihat ungkapan-ungkapan ini di sekolah kalian atau di pesantren kalian atau di manapun, maka ini adalah bentuk ungkapan at-tanbihat. Iltazim bin nizam, taatilah peraturan. Hafiz ala nazafah, jagalah kebersihan. Ar-roja adamul iz'aj, silent please atau jangan berisik gitu. Mamnu'ul masyi 'alal hasyais, dilarang menginjak rumput. Mamnu'ul lab fil hadiqah, dilarang bermain di lapangan. Oke? Saya ulangi kesimpulannya. Jadi kita mengenal ada ibaratul isti'dzan, ada at-ta'assub wal i'tidhar, ada at-tanbihat. Ibaratul isti'dzan itu digunakan apabila kita ingin meminta izin. Jadi ungkapan-ungkapan ini adalah awal permulaan sebelum kita meminta izin atau sebelum kita menginginkan sesuatu. Sedangkan at-ta'assub wal i'tidhar adalah ungkapan maaf atas kesalahan. Jadi ungkapan-ungkapan ini kita gunakan apabila kita ingin meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat. Asif jidan, asif li ta'akhuri,
ma'dziratan ala ghiyabi. Sedangkan at-tanbihat itu adalah peringatan atau pengumuman yang bersifat peringatan seperti iltazim bin nizam, hafiz 'alan nazafah, ar-raja' adamul iz'aj, mamnu'ul masyi 'alal hasya'is, mamnu'ul la'b fil hadiqah. Oke, kiranya cukup sekian dari saya. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.